Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Data Cafe Latte. Di video kali ini kita akan bahas tentang gimana caranya untuk membuat combo chart. Di Power BI, combo chart ini menggabungkan histogram dan line chart. Jadi untuk contoh kali ini kita akan melihat tren dari volume order dan website session. Selain itu, kita juga akan tambahkan slicer supaya kita bisa pilih tahun yang ingin kita lihat trennya. Dan yang terakhir, kita coba lihat gimana caranya kustomisasi yang baik supaya untuk warna dan visualisasinya bisa lebih menarik. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, kita pilih dulu combo chartnya. Caranya, di bagian visualization, ini kita klik salah satu combo chart di bagian kanan, yaitu line and cluster column chart. Nah, nanti dia akan muncul kotak seperti ini. Kemudian kita akan masukkan value yang akan kita visualisasikan. Data volume order bisa kita ambil dari table e-commerce sales. Jadi kita klik volume order di bagian table e-commerce sales, dan kita juga klik session count yang ada di table e-commerce sales. Nah, kedua data tersebut sudah muncul di sini, tapi penempatannya sepertinya belum tepat ya. Nah, untuk itu, di bagian data yang ada di visualization ini, kita geser yang tadinya session count berada di column Y-axis, ini kita geser ke line Y-axis. Oke, nah sekarang sudah tepat sepertinya. Lalu untuk memvisualisasikan periode bulannya, kita masukkan data bulan yang berasal dari kolom tanggal. Jadi kita klik month, nah maka dia akan muncul seperti ini. Nah ini datanya udah muncul. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa data yang terlihat di bulan Januari ini adalah total dari semua data di tahun yang tersedia, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Sehingga kita perlu munculkan slicer supaya user bisa memilih tren dari tahun yang diinginkan. Cara untuk memunculkan slicer, di bagian visualization kita klik button slicer. Nanti dia akan muncul satu kotak baru seperti ini. Kemudian kita geser aja ke sebelah kanan seperti ini. Lalu kita tambahkan tahun yang berasal dari kolom tanggal yang ada di data e-commerce sales. Jadi kita klik aja di sini year. Nah, nanti dia akan muncul slicer seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengubah slicer ini menjadi format yang bisa kita pilih seperti checklist, maka kita bisa dapat melakukannya dengan custom slicer setting. Caranya, di bagian visualization ini kita klik, kemudian di bagian visual kita ubah slicer settingnya. Nah, di sini ada option style yang tadinya between, ini kita bisa ganti menjadi vertical list. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu, pada slicer ini kita bisa lihat ada satu value blank. Nah, untuk itu gimana ya caranya supaya ini nggak kelihatan ya di visualisasi? Nah, caranya di bagian filter on this visual, ini kita klik filternya, kemudian di bagian filter type, ini kita bisa ganti dari advanced filtering menjadi basic filtering. Nah, ini ada pilihan tahun mana yang kita mau tunjukkan di dalam visualisasi ini. Nah, misalnya saya mau tunjukkan tahun selain blank. Jadi kita klik select all, lalu yang blanknya kita uncheck. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Sekarang kita coba ya, apakah slicer ini bisa berpengaruh dengan combo chart yang sudah ada. Nah, ini kelihatannya sudah sesuai ya. Nah, sekarang kita udah berhasil untuk memasukkan slicer pada visualisasi kita. Berikutnya kita mau mengkustomisasi combo chart dan slicer ini. Caranya kita klik di bagian combo chart, kemudian kita mau kustomisasi judul dari combo chart ini. Kita klik di bagian format your visual, lalu kita klik general. Misalnya saya mau ganti judulnya seperti ini, performa, volume order, dan website session. Saya ketikkan lalu saya klik enter. Kemudian untuk fontnya ini saya juga bisa ganti. Misalnya untuk supaya lebih tebal sedikit, saya ganti menjadi Sego UI semi bold. Kemudian untuk text colornya saya mau ganti menjadi biru tua. Nah, seperti ini.
Kemudian untuk background color, saya mau ganti menjadi gray. Dan untuk posisinya kita ganti menjadi di tengah. Nah, seperti ini. Berikutnya kita mau kustomisasi legend-nya. Caranya kita klik di bagian add data to your visual. Lalu pada bagian value ini kita bisa ganti. Kita klik kanan, kemudian kita pilih rename for this visual. Nah, di sini kita ketikkan nama teks yang kita mau ubah. Misalkan ini kita ganti menjadi volume order. Seperti ini. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk line chart-nya. Jadi kita klik kanan, kemudian kita klik rename for this visual, lalu kita ganti menjadi website session. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Lalu kita mau mengganti warna yang ada di line chart dan bar chart ini. Caranya, kita klik format your visual, kemudian pada bagian column, ini kita ganti warnanya, yang tadinya warna biru terang seperti ini, kita mau ganti menjadi warna abu, seperti ini. Kemudian untuk line chartnya kita juga mau ganti, warnanya kita bisa ganti di bagian color. Nah, di sini ada opsi, yang tadinya warnanya biru tua, ini kita mau ganti menjadi hijau misalnya. Namun kalau misalkan hijau nggak kelihatan di sini, kita klik more colors, lalu kita pilih hijau. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, misalnya saya mau menampilkan data label dari chart tersebut. Caranya di bagian visual, ini di bagian bawah banget itu ada detail labels. Secara default nanti dia akan off seperti ini. Kemudian kita langsung aja bisa ganti menjadi on. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Lalu untuk mengkustomisasi x-axis dan y-axis, misalnya kita nggak mau title bulannya ini di display seperti ini. Jadi kita mau hapus aja misalnya. Nah, caranya di bagian x-axis, ini di bagian title-nya yang tadinya on, ini kita bisa ganti menjadi off. Nah, dia akan hilang di sini title x-axis-nya. Nah, itu untuk combo chart-nya. Berikutnya kita juga mau kustomisasi slicer-nya. Caranya kita klik di slicer-nya, kemudian hal yang sama kita lakukan untuk mengganti title-nya. Jadi di bagian slicer header, ini kita ganti jangan on, tapi ini kita off-in aja. Kemudian bagian general, ini di title-nya dari yang off, ini kita bisa ganti menjadi on. Kemudian title-nya di sini kita bisa ganti menjadi select year. Nah, dia akan muncul header seperti ini. Kemudian untuk hurufnya kita bisa ganti supaya senada dengan combo chart, maka kita bisa pilih Sego UI semi bold. Nah, kemudian untuk text color-nya juga kita bisa samakan menjadi biru tua. Seperti ini. Dan background color-nya juga kita bisa samakan menjadi abu muda seperti ini. Dan kita bisa pindahkan ke posisi tengah. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa mengkustomisasi slicer. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kita udah berhasil untuk membuat combo chart dan slicer. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya.